Pada video kali ini, saya akan berbagi tentang akar-akar persamaan dengan Newton Method. Langkah-langkah mencari akar-akar persamaan dengan metode Newton secara grafis ada sebagai berikut. Oh iya, kita harus tahu dulu sebelumnya sifat-sifat untuk mencari akar-akar persamaan dengan metode Newton, yaitu yang pertama kita tidak perlu menentukan dua fungsi yang berbeda seperti metode-metode pada video sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, iterasinya itu lebih cepat, konvergensinya itu lebih cepat. Nah, yang ketiga adalah hanya perlu menghitung turunan dari sebuah fungsi ya. Nah, kita coba perhatikan di sini grafiknya. Langkah pertama kita hanya menentukan titik X1 saja ya, yang X1 ini sembarang ya. Nah, kemudian setelah menentukan X1 ini sembarang, maka kita tentukan fungsi dari fx1. Nah, langkah selanjutnya, buat garis singgung pada fx1 yang ini kita tarik dengan memotong sumbu X ya di X2. Jadi perpotongan ini kita kasih nama X2. Kemudian dari X2 ini kita tarik ke atas sehingga memotong kurva pada fungsi di fx2. Nah, ini ada kurvanya ya yang melengkung. Ini memotong di fx2. Nah, karena di sini adalah yang menyinggung fx1, maka si garis singgung ini adalah turunan pertama dari fx1. Nah, kalau misalnya secara rumus untuk titik x2 ini, karena titik perpotongan antara sumbu x dengan f aksen x, maka x2-nya kita bisa cari dengan rumus x1 dikurang fx1 per f aksen x1. Jadi sebelumnya kita harus mencari turunan dari fungsi fx1 itu. Untuk selanjutnya, buat garis singgung kembali di fx2 ini yang menyinggung, yang memotong sumbu x, ya, dimana perpotongan sumbu x-nya itu kita kasih nama x3, ya. Nah, garis singgung tadi itu karena dari fx2, maka kita namakan garisnya itu adalah turunan pertama dari fx2 ya. Dan dari x3 tadi kita bisa tarik ke atas, memotong kurva lagi dari sini, memotong kurva lagi di fx3. Dan itu kita lakukan terus sehingga kita bisa mendekati titik X ya. Nah, di mana titik X ini adalah salah satu dari akar persamaan. Contoh, hitunglah salah satu akar dari persamaan pangkat 3, fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3, cek dengan E 0,0001. Ya, penyelesaiannya langkah-langkah dengan Newton Method. Yang pertama kita tentukan X1-nya sembarang ya. Kita tentukan X1-nya misalnya 1, kemudian kita tentukan fungsi dari X1-nya. Berarti dari fungsi soal tadi kita ganti X-nya dengan X1. Jadi 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 kurang 3 kali 1 kurang 3, hasilnya adalah min 4. Nah, langkah selanjutnya kita turunkan ya. Maaf, ini ke bawah nih. Kita turunkan dari fungsi X1, berarti X pangkat 3 kalau diturunkan jadi 3X kuadrat. X kuadrat kalau diturunkan jadi 2X, min 3X turunkan jadi min 3 nih. Maaf, ini ke bawah. Nah, kalau min 3 berarti turunkan jadi 0. Nah, setelah diturunkan maka kita cari f aksen X. Di mana si X-nya kita ganti dengan X1. Berarti 3 kali 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 2, hasilnya adalah 2 ya. Nah, kemudian kita menghitung X2, di mana X2 itu rumusnya adalah X1 kurang fx1 per f aksen X1 ya. Nah, di sini berarti 1 kurang negatif 4 per 2. Hasilnya adalah 3. Karena hati-hati nih, ini harusnya min 4 per 2 dulu. Min 4 dibagi 2 adalah min 2. Min kali min adalah plus, berarti 1 tambah 2 jadi 3 ya. Nah, kemudian kita hitung fx2-nya, di mana x2-nya adalah 3. Berarti jadi 3 pangkat 3 tambah 3 kuadrat kurang 3 kali 3 kurang
3. Hasilnya adalah 24 ya. Selanjutnya kita cek apakah harga mutlak X2 fx2 itu lebih kecil sama dengan dari E. Kita dapat fx2-nya adalah 24 karena 24 itu adalah lebih besar dari E, di mana E-nya adalah 0,0001, maka proses itu berulang ya dengan menentukan X1 yang baru. X1 yang baru itu kita dapat dari X2, di mana X2 tadi kita menemukan adalah 3 ya. Nah, langkah selanjutnya kembali lagi ke langkah 2 ya. Langkah 2 itu adalah kita mencari X2 ya, dan seterusnya hingga kita memperoleh bahwa harga mutlak dari fx2 itu harus lebih kecil sama dengan dari E, di mana E-nya adalah 0,0001. Supaya lebih efisien lagi, kita coba untuk menghitung di Excel ya. Cara mencari akar-akar persamaan dengan Newton method pada Excel. Yang pertama ini ada soalnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3 dengan E-nya adalah 0,001. Langkah pertama di sini kita tentukan iterasinya, berarti iterasi yang pertama. Kemudian di sini kita menentukan X1, di mana X1 itu kita secara sembarang. Kita misalnya untuk X1-nya kita masukkan 1, maka kita akan mencari fungsi dari X1, di mana fungsinya adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 3X kurang 3. Rumusnya adalah sama dengan di sini X1 atau di sini B7 pangkat 3 ditambah, ini susah diklik ya, kita pakai B7 kuadrat, kemudian dikurang 3 kali B7 kurang 3. Hasilnya adalah min 4. Kemudian kita tentukan X2, tetapi sebelum menentukan X2, kita lihat dulu ke rumus di sini bahwa X2 itu adalah X1 kurang fx1 per f aksen X1. Dalam arti di sini adalah si fungsi fx-nya kita harus turunkan dulu karena untuk mencari fx1 ya. Nah, di sini saya udah turunkan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3, berarti kalau x pangkat 3 turunkan jadi 3x kuadrat, x kuadrat diturunkan jadi 2x, min 3x kita turunkan jadi min 3, dan kalau min 3 diturunkan jadi 0. Nah, rumusnya berarti di sini x1 dikurang, kita pakai kurung, fx1 dibagi. Nah, di sini adalah fungsi f aksen x1. F aksen x1 ini x-nya kita ganti dengan 1 ya, yang x1 ini. Berarti 3 kali x1 kuadrat tambah 2 kali x1 kurang 3. Kurung tutup ya. Kita enter. Nah, kita dapat 3. Untuk fx2, rumusnya kita ganti. Untuk fx2, si x2 ini kita masukkan ke fungsi yang fx ini ya, yang x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3. Berarti sama dengan di sini adalah D7 pangkat 3 ditambah D7 pangkat 2 kurang 3 kali D7. Di sini nggak bisa diklik, kita ketik aja D7 kurang 3 ya. Nah, isinya adalah 24. Oke, untuk iterasi kedua kita bisa pakai rumus sama dengan nomor sebelumnya tambah 1 ya. Nah, di sini untuk kolom X1 pada iterasi kedua, jika di sini fx2-nya positif, maka si X1 ini kita ganti dengan
X2 yang ini ya, yang pada iterasi pertama. Kita pakai rumus saja biar efisien ya. Berarti sama dengan kita pakai fungsi if jika fx2 ini positif atau lebih besar 0, maka si x2 ini menggantikan posisi di x1 ya. Oke, nah di sini 3. Nah, kemudian di sini kan sudah pakai rumus, kita tinggal tarik saja. Yang fx1 juga sama. Nah, setelah ini kita tarik sampai menemukan bahwa si fx2 ini adalah kurang dari E ya. Coba kita tarik. Nah, karena fx2-nya di sini sudah lebih kecil, harga mutlak fx2 ini sudah lebih kecil sama dengan dari E, di mana E-nya adalah 0,001, maka proses selesai ya. Nah, di sini x2-nya yaitu 1,73205 merupakan akar-akar persamaan dari x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 3x kurang 3. Nah, di sini kita bisa bandingkan. Kalau dengan Newton method di sini sampai iterasi ke-7, kalau dengan bisection method pada video sebelumnya sampai iterasi ke-51, kalau menggunakan regular Falsi method sampai ke iterasi ke-20 ya. Nah, maka di sini adalah dengan Newton method bisa lebih cepat iterasinya ya. Terima kasih.